Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2614. Benar-benar kuat, Li Fugui berkata terus terang. Saya mendengar bahwa Anda sangat kuat. Hari ini saya ingin bertaruh dengan Anda. Dewa kekuatan raksasa bertanya, apa taruhannya? Li Fugui berkata dengan serius, jika aku menang, maka kau harus patuh padaku dan menuruti perintahku di masa depan. Jika aku kalah, maka kau tidak akan melawan sama sekali. Kehidupan ini dan anak buahku akan diserahkan kepadamu untuk diurus. Bagaimana? Dewa kekuatan raksasa mencibir dan berkata, haha, ada gunung besar di atas kepalamu. Jika gunung itu runtuh sekarang, kamu akan hancur berkeping-keping. Sekarang kamu masih ingin bertaruh denganku? Li Fugui tertawa dan berkata, dasar kutu kecil, apa kau bisa menggunakan otakmu? Gunungmu bergerak sangat lambat, apa kau benar-benar berpikir kau bisa memukulku? Sambil berbicara, Li Fugui mengedarkan energi internalnya dan muncul hampir 1000 meter jauhnya dalam sekejap mata. Dia juga melayang di udara. Dia tersenyum pada dewa kekuatan raksasa di udara dan berkata, sejujurnya, alasan aku bertaruh denganmu hanyalah karena aku tidak ingin kau menjatuhkan gunung dan menabrak makhluk yang tak terhitung jumlahnya di gunung ini. Hati Lord Juggernaut menegang saat dia melihat Li Fugui muncul hampir 1000 meter jauhnya dalam sekejap mata. Dia memandang gunung yang telah dipindahkannya dan ingin menggunakan sihirnya untuk memindahkan gunung itu ke kepala Li Fugui dan menghancurkannya. Namun dia mengira bahwa setiap kali dia menggunakan jurus pemindah gunung, dia akan menghabiskan banyak sekali tenaga sihir. Jadi dia melambaikan tangannya dan gunung yang baru saja melayang ke udara itu pun jatuh kembali. Ledakan, suaranya memekakkan telinga. Li Fugui menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, Saudara Julie, bisakah kita turun ke tanah dulu? Agak tidak nyaman terbang di udara seperti ini. Dewa kekuatan raksasa mendengus dingin dan berkata, baiklah. Hari ini aku akan bertarung sengit denganmu. Setelah mendarat, dewa kekuatan raksasa kembali ke wujud manusianya, mengenakan baju besi hitam, dan berkata kepada Li Fugui dengan nada meremehkan, anakku, bagaimana kau ingin bertaruh denganku? Li Fugui tersenyum dan berkata, saya mendengar dari He Xuan dan yang lainnya bahwa Anda sangat kuat. Saya ingin bertaruh dengan Anda. Jika Anda dapat membawa saya sejauh 100 meter, maka saya kalah. Jika Anda tidak bisa, maka saya menang. Bagaimana menurut Anda? Dewa kekuatan agung tertawa terbahak-bahak dan berkata, anakku, berat badanmu hanya 100 pon. Akan mudah bagiku untuk menggendongmu maju, apalagi 100 meter. Bahkan 1000 atau 10.000 meter. Setelah mendengar ini, Li Fugui berkata kepadanya dengan terus terang, Saudara Julie, jangan menyombongkan diri. Meskipun berat badan saya hanya 100 pon, saya dapat menggunakan beban 1000 pon atau keterampilan lain untuk membuat Anda sulit bergerak. Tuan raksasa kekuatan jelas tercengang, mulutnya setengah terbuka, menatap Li Fugui seolah-olah dia orang bodoh. 6 peri yang dibawanya juga menatap Li Fugui dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, Tuan raksasa kekuatan dan kawanan goblinnya langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sungguh lucu. Anakku, kau telah bertarung melawan iblis dalam waktu yang lama. Tausat Jin Drop yang kau sebutkan hanyalah teknik bela diri kuno yang paling dasar. Kau benar-benar berencana menggunakan teknik ini untuk membuatku menyerah. Bukankah kau terlalu berhayal, menghadapi ejekan Julie Senjun? Li Fugui berkata dengan enteng, Saudara Julie,
jangan terlalu percaya diri. Berat badanku yang 1000 jin itu luar biasa. Dewa kekuatan raksasa berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Li Fugui. Ayo, nak. Hari ini, anggap saja aku sedang bermain rumah-rumahan dengan anakku di punggungku. Li Fugui diam-diam gembira, berpikir tidak mengherankan kalau monyet itu ditekan di bawah gunung 5 jari. Hewan adalah hewan, otak mereka tidak bisa berpikir secara fleksibel. Kejutan, Li Fugui melangkah maju perlahan dan berkata kepada Tuan Juli, "Saudara Juli, sebaiknya kau bersiap. Aku akan datang." Dewa kekuatan raksasa mengangguk dan berkata dengan ekspresi tidak sabar, "Ayo, anak kecil." Di bawah tatapan pemimpin Sekte Elang Langit dan yang lainnya, Li Fugui dengan cepat datang ke belakang dewa kekuatan raksasa. Kemudian, dia berbaring di punggung dewa kekuatan raksasa, dan setelah memegang bahu lawannya dengan kedua tangan, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudara Juli, kamu bisa pergi sekarang." Tuan raksasa kekuatan jelas-jelas belum menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Li Fugui. Dia memanfaatkan situasi itu dan menimbang Li Fugui yang sedang berbaring telentang, lalu berkata sambil tersenyum, "Anakku, lebih baik kamu berhati-hati. Ayahmu akan menggendongmu ke depan sekarang." Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Ayo, ayo, dasar kutu kecil, kau masih saja keras kepala." Tuan raksasa kekuatan baru saja melangkah dan berjalan kurang dari 2 meter ketika Li Fugui tiba-tiba menggunakan seni pengendalian langit dan bumi. Saat tubuh Li Fugui mulai membesar, penguasa kekuatan raksasa jelas merasakan beban di punggungnya menjadi semakin berat. Ketika para goblin di bawah komandonya melihat ini, mereka tidak bisa tertawa lagi. Mereka menyaksikan dengan mulut setengah terbuka, ketika Li Fugui yang tadinya hanya orang biasa, berubah menjadi sebesar gunung di kakinya dalam waktu kurang dari 3 atau 5 detik. Adapun dewa kekuatan, dia seperti seekor semut di kaki gunung saat ini. Li Fugui tidak dapat melihat di mana Juli Senjun berada, jadi dia hanya tersenyum dan bertanya, "Kakak Juli, mengapa kamu tidak bergerak? Kamu baru berjalan 2 atau 3 meter jauhnya, mengapa kamu tidak bergerak?" Tidak peduli seberapa bodohnya dewa kekuatan raksasa, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Li Fugui. Dia meraung di bawah Li Fugui dan mengutuk, "Wah, kau berbohong padaku. Anda sama sekali tidak menggunakan beban seberat 1000 pon. Anda menggunakan seni surga dan bumi." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Kutu kecil, bukankah baru saja aku katakan kepadamu bahwa aku akan menggunakan berat 1000 jin atau ilmu bela diri lainnya untuk menghadapimu? Karena kamu baru saja meremehkan berat 1000 jin yang kusebutkan, itu berarti berat 1000 jin tidak dapat menahanmu sama sekali, jadi aku menggunakan keterampilan lain. Apakah ini termasuk menipumu?" Sang dewa kekuatan raksasa menggertakkan giginya dan mengutuk, "Anakku, kamu mengarang cerita." Li Fugui tertawa dan berkata, "Bukannya aku mencari-cari alasan, tetapi kamu tidak dapat dipercaya." Kepala dewa kekuatan raksasa berdengung, dan dia mengutuk keras, "Anakku, kamu tidak dapat dipercaya." Li Fugui tampak santai, kepalanya telah menyentuh awan di atasnya. Dia hanya tertawa pelan dan berkata, "Apa yang kita bicarakan sebelum bertaruh? Selama aku menang, kau akan menurutiku dengan patuh, kan? Tapi bagaimana sekarang? Apakah kau sudah menurutiku? Sekarang kamu berani mengatakan bahwa aku tidak dapat dipercaya. Karena kamu jujur, gendonglah aku di punggungmu dan lanjutkan perjalananmu." Tetapi apa yang tidak pernah diduga oleh Li Fugui adalah bahwa dewa kekuatan besar ini memang luar biasa kuatnya.
Setelah mendengar perkataannya, sang dewa kekuatan pun meraung dan kembali ke wujud aslinya, berubah menjadi seekor semut seukuran sapi kuning, dengan beberapa kaki tertancap langsung di lumpur di bawah kakinya. Kemudian, mulailah bergerak maju perlahan-lahan dengan seluruh kekuatanmu. Li Fugui terkejut saat melihat ini dan berkata cepat, "Sialan, kutu kecil, aku tidak menyangka kau bisa menggerakkan kakimu. Kau benar-benar kuat. Tapi hei, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu." Tanpa mereka sadari bahwa pada saat ini, Dewa Kekuatan telah menggunakan seluruh tenaganya dan mencoba untuk terus maju dengan sekuat tenaganya. Namun, setelah Li Fugui selesai berbicara, Tuan Kekuatan Raksasa jelas merasakan bahwa beban di punggungnya masih bertambah, dan bertambah secara eksponensial. Setelah berjalan maju kurang dari 10 meter, ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Tekanan yang sangat besar membuatnya tidak dapat bernapas. Setelah Li Fugui merasakan gerakan di bawah kakinya berhenti, dia menundukkan kepalanya. Dia tidak dapat lagi melihat pemandangan di bawah kakinya. Dia hanya tersenyum dan bertanya kepada Dewa Kekuatan Raksasa, "Kutu kecil, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, jika aku terus tumbuh lebih besar, aku akan menghancurkanmu sampai mati." Haha, kultivasimu selama ribuan tahun akan hilang. Meskipun Tuan Kekuatan Raksasa mengira bahwa dirinya akan kalah melawan Li Fugui, namun dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan kalah telak seperti ini. Ia terengah-engah dan meraung marah. "Wah, kamu pembohong, kamu tidak punya prinsip moral." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Moralitas? Moralitas apa? Jika saya tidak berbicara tentang moralitas, apakah Anda pikir Anda akan berbicara tentang moralitas? Sejauh yang aku tahu, Raja Yinggan pergi menemuimu tadi malam, ingin bekerja sama denganmu untuk menghadapiku. Tapi bagaimana denganmu? Kau pikir kau cukup kuat untuk membunuhku dalam sekejap, dan kau malah mengabaikan permintaannya untuk bekerja sama. Sekarang, haha, jika kau punya kemampuan, mengapa kau tidak terus melawanku?" Sang Dewa Kekuatan Besar terdiam. Pendeta Tao Hei Xuan kemudian dengan hati-hati bergerak di depan Tuan Juli dan berbisik, "Saudara Juli, lupakan saja. Kau sudah menjadi seperti ini. Jika kau terus melakukannya, bahkan jika Guru Lembah Li tidak membunuhmu, dia akan menelan pil iblis di tubuhmu. Saat itu, bukan hanya kultivasimu selama ribuan tahun akan diambil oleh orang lain, tetapi suatu hari nanti, kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu." Penguasa kota Wanhua juga menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Juli, Tuan Lembah Li adalah orang yang baik. Saya juga berpikir bahwa Anda tidak boleh terus bersaing dengannya. Kali ini Anda harus mendengarkan Tuan Lembah Li dan tunduk padanya lebih awal. Kita akan pergi ke Gua Wuang bersama Tuan Lembah Li dan mendapatkan teknik pembasmi iblis. Kemudian kita akan mencoba membantu Tuan Lembah Li mengalahkan Raja Iblis. Kemudian kita bisa hidup damai dengan surga dan dunia manusia." Setelah mendengar percakapan di bawahnya, Li Fugui tertawa dan berkata, "Jangan coba-coba membujuknya. Aku sudah tahu bahwa kutu kecil ini tidak hanya tidak dapat dipercaya, tetapi juga licik. Aku akan menghabiskan semua energi iblis di tubuhnya dan kemudian mengeluarkan pil iblis di tubuhnya." Haha, setelah menelan pil iblisnya, aku merasa bahwa aku pasti bisa mencapai tahap akhir dari alam spiritualisasi. Setelah mendengar ini, Tuan Raksasa Kekuatan tidak dapat menahan gemetar dalam hatinya. Melihat para setan dan peri yang datang bersama mereka semua mencoba membujuk mereka. Selain itu, pil iblis dari Guru Gua King Feng dan Sekte Buddha Mata Ganda diambil dan mereka diubah ke bentuk aslinya.
Setelah berpikir sejenak, dia tidak punya pilihan lain selain mendongak dan berteriak kepada Li Fugui, "Guru Li, bisakah Anda menyingkirkan kekuatan gaib Anda terlebih dahulu?" Li Fugui bertanya balik, "Ada apa? Apakah kau akan menyerah padaku sekarang? Atau kau akan terus bertarung denganku?" Meskipun dewa kekuatan raksasa tidak sanggup melakukan ini, dia akhirnya membuat keputusan setelah berpikir lama. "Tuan Li, Anda dapat menarik kekuatan gaib Anda terlebih dahulu, dan saya akan tunduk kepada Anda, bukan?" Apa yang ingin didengar Li Fugui adalah apa yang dikatakan Tuan Kekuatan Raksasa. Dia tertawa dan segera menenangkan dirinya. Setelah berdiri di hadapan Dewa Juli lagi, dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Kakak Juli, alangkah baiknya jika kamu bisa tunduk kepadaku lebih awal. Mengapa kamu harus membuat masalah denganku? Ngomong-ngomong, apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Setelah dewa kekuatan raksasa berubah wujud menjadi manusia lagi, dia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Kemudian dia mendongak dan bertanya kepada Li Fugui, "Guru Li, dapatkah Anda memberitahu saya kebenaran tentang sesuatu?" Li Fugui berjongkok di depan dewa kekuatan raksasa, tersenyum dan bertanya, "Katakan padaku, ada apa?" "Aku pasti akan memberitahumu semua yang bisa kukatakan padamu." Dewa kekuatan raksasa berkata dengan serius, "Begitulah adanya. Dapatkah kau memberitahuku? Kau hanyalah seorang pejuang kuno dari ras manusia. Mengapa kau dapat memiliki kekuatan yang begitu dalam? Terutama 89 seni misterius dan hukum langit dan bumi, ini adalah seni yang hanya dimiliki oleh dunia abadi. Kedua, bahkan jika umat manusia ingin berlatih, mereka akan membutuhkan setidaknya 100 atau 80 tahun untuk mempelajarinya. Namun, Anda, yang tampak begitu muda, sebenarnya telah mempelajari teknik yang sangat mendalam. Sungguh luar biasa, sebenarnya bukan hanya Lord Giant Strength saja yang penasaran dengan hal ini. Semua iblis dan makhluk abadi yang pernah bertarung dengan Li Fugui merasa penasaran dengan hal ini. Li Fugui tersenyum dan berkata kepada dewa kekuatan raksasa dan iblis lain di depannya, "Haha, aku tidak bisa memberitahumu alasannya dengan mudah. Tentu saja, saya yakin Anda akan tahu kapan waktunya tepat." Pada titik ini, Li Fugui mengubah topik pembicaraan, menatap para goblin di bawah dewa kekuatan raksasa, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana denganmu? Anak berusia 1000 tahunmu telah menyerah padaku. Apakah kamu berencana untuk terus menjadi musuhku?" Kata-katanya belum selesai, dewa kekuatan raksasa adalah orang pertama yang berdiri dan berkata kepada para iblis yang ada di bawah komandonya, "Mengapa kalian tidak berlutut dan memberi hormat kepada Master Lembah Li?" Para goblin menatap sang penguasa kekuatan dengan bingung. Mereka tidak menyangka bahwa tuan yang berusia 1000 tahun, yang mereka anggap tak terkalahkan, akan begitu lemah di hadapan Li Fugui. Dia dikalahkan oleh Li Fugui dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Namun, meskipun mereka terkejut, pada saat ini, mereka secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan. Setelah cepat melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui, sekelompok goblin mulai memberi penghormatan. Li Fugui tertawa dan berkata, "Haha, kamu bisa bangun sekarang. Ayo kita pergi melihat Gua Wuang bersama." Setelah mengatakan itu, Li Fugui hendak naik gunung ke Gua Wuang. Tanpa diduga, dewa kekuatan raksasa mendatangi Li Fugui dan berbisik, "Tuan Li, kita tidak bisa memasuki Gua Wuang. Jika Anda ingin masuk, Anda hanya bisa masuk sendiri." Li Fugui memandang para setan dan peri yang hadir dengan rasa ingin tahu. Pemimpin elang langit juga melangkah maju, mengangguk pelan dan berkata, "Ya, teknik pembasmi iblis di Gua Wuang sangat mematikan bagi ras iblis kita.
Menurut apa yang dikatakan Wan Sui kita, jika ada peri iblis yang gegabah masuk, mereka mungkin akan terkena serangan balik oleh energi murni dan yang dipancarkan oleh teknik pembasmi iblis, yang menyebabkan kultivasi kita selama ribuan tahun akan hilang sepenuhnya. Li Fugui sangat gembira. Dia bertanya tergesa-gesa, apakah benar-benar sekuat itu? Pendeta Tao Hei Xuan juga mengangguk dan berkata, benar, Wan Sui kami berkata demikian. Ketika dia mengirim kami ke Gunung Wuang untuk menjaga Gua Wuang, dia berulang kali memperingatkan kami untuk tidak memasuki gua itu. Setelah mendengar ini, Hua Duo dan saudari Ming menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Hua Duo bertanya dengan suara rendah, jika kita masuk, bukankah kita juga akan diserang oleh teknik pembunuh iblis ini? Bersambung.